Rasa malas seringkali dianggap sebagai cacat karakter atau kurangnya motivasi. Padahal jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, rasa malas itu merupakan mekanisme bawah sadar kita terhadap opportunity cost atau biaya peluang. Berikut alasan kenapa kalian ini merasa malas padahal kalian sangat mampu melakukan hal tersebut. Yang pertama, mungkin otak Anda sudah terlalu pintar. Jadi ketika kalian menganggap bahwa tugas atau hal yang akan Anda lakukan itu berada di bawah kompetensi Anda. Jadi Anda ketika melakukan tugas itu, Anda merasa bahwa tugas ini terlalu gampang dan terlalu membosankan, sehingga otak Anda atau diri Anda itu menganggap bahwa ngapain kita melakukan hal yang sangat membosankan, meskipun hal itu sangat perlu dilakukan. Yang kedua, ketakutan akan standar yang baru. Ada sabotase diri yang sangat cerdas ketika Anda merasakan rasa malas, yang dimana ketika Anda mengeluarkan 100% kemampuan Anda untuk hal yang mungkin sudah Anda kuasai dengan mudah, diri Anda sendiri atau orang lain akan menganggap hal tersebut sebagai standar yang baru dan sebagai titik nol yang baru. Malas adalah cara bawah sadar untuk mengelola ekspektasi. Dengan Anda menunda-nunda, maka Anda memberikan ruang untuk diri Anda sendiri agar tidak dieksploitasi oleh beban kerja yang semakin menumpuk hanya karena Anda mampu. Yang ketiga, konflik identitas. Terkadang rasa malas muncul ketika Anda merasakan apa yang bisa Anda lakukan itu tidak sesuai dengan diri Anda sendiri. Contohnya, Anda adalah seorang akuntan. Anda ahli dalam bidang akuntansi, tetapi sebenarnya jiwa Anda adalah seorang pelukis. Sehingga ketika Anda melakukan pekerjaan akuntansi tersebut dengan sangat baik, tetapi Anda mempertanyakan bahwa apakah akuntansi ini merupakan keinginan diri kita pribadi atau tidak sejalan dengan keinginan kita. Alhasil rasa malas itu akan timbul karena ketidaksesuaian dengan keinginan diri kita sendiri. Ketika Anda merasakan rasa malas yang padahal Anda mampu untuk melakukan hal tersebut, maka akan muncul konflik neurobiologis di dalam kepala Anda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Yang pertama, pertempuran di prefrontal cortex atau PFC vs sistem limbik. Otak Anda sedang mengalami diskoneksi fungsional, yang dimana PFC bagian ini bertanggung jawab atas perencanaan logika dan eksekusi tugas. Ia tahu kapan Anda mampu. Sistem limbik adalah bagian yang mencari kepuasan instan dan menghindari ketidaknyamanan. Maka saat kita malas, sistem limbik dengan PFC ini koneksinya melemah karena PFC tidak cukup kuat untuk mengirimkan sinyal untuk menggerakkan tubuh kita untuk melakukan hal yang mungkin sangat penting untuk dilakukan, tetapi sistem limbik memprioritaskan untuk konservasi energi. Yang kedua, disfungsi jalur dopamin. Dopamin sering dipahami sebagai hormon kesenangan, padahal fungsi utamanya adalah motivasi dan antisipasi hadiah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sedang malas memiliki kadar dopamin yang rendah pada area anterior insula dan striatum. Maka yang terjadi berikutnya, otak akan melakukan komputasi. Jika otak merasa hadiah dari pekerjaan yang Anda malas lakukan itu tidak sebanding dengan biaya energi yang Anda keluarkan, maka neuron dopamin tidak akan menembak, sehingga ketika Anda menyelesaikan tugas tersebut tidak ada rasa senang atau apapun, dan karena itu kalian akan malas untuk memulai pekerjaan tersebut. Lupakan saran umum yang hanya menyarankan untuk membuat tugas atau tidur yang cukup jika masalah terbesarnya adalah sistem otak kita yang cerdas dengan tubuh kita yang enggan bergerak. Berikut adalah
solusi yang bisa Anda lakukan ketika Anda merasakan rasa malas yang padahal Anda mampu melakukan hal tersebut. Cara yang pertama, gunakan prokrastinasi terstruktur, yang dimana ketika kita menganggap tugas A itu sangat berat, kita buat tugas B yang jauh lebih berat. Sehingga efeknya secara psikologis kita akan memilih tugas A yang lebih ringan daripada tugas B yang lebih berat. Hasilnya produktivitas kita meningkat dan kita tidak enggan untuk melakukan hal yang mudah dibandingkan dengan hal B yang jauh lebih sulit. Yang kedua, masuk ke mode robot. Jadi ketika diri Anda akan melakukan suatu hal, Anda tidak perlu banyak berpikir lagi. Anda langsung melakukan hal tersebut tanpa banyak memikirkan skenario-skenario atau ya hal-hal yang mungkin belum terjadi. Jadi filosofinya itu seperti Anda adalah operator diri Anda sendiri, bukan sebagai pemilik diri Anda sendiri yang bisa banyak mengeluh. Cara yang ketiga yaitu buatlah kebosanan yang ekstrim. Ketika kita sedang dibanjiri dopamin, entah dengan scroll sosmed atau bermain game dan lain-lain, maka kita harus membuat kebosanan pada diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita naruh HP kita selama 10-20 menit atau pokoknya kita tidak mengerjakan hal apapun selama 10-20 menit. Maka secara otomatis ketika kalian ingin mengerjakan tugas, itu kalian akan merasa sangat menarik dan kalian akan tidak keberatan untuk melakukan tugas tersebut karena kalian sangat bosan. Oke guys, jadi segitu dulu video saya kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau salah informasi, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.